Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar dalam channel VMAT. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang dimensi 3 ya. Nah, dalam dimensi 3 ini ada beberapa hal ataupun ada kemampuan prasyarat yang harus kita kuasai terlebih dahulu sebelum kita mempelajari konsep dari dimensi 3 ini. Apa saja yang harus kita kuasai terlebih dahulu ya? Nah, yang pertama sekali yang kita perlu mengetahui dalam dimensi 3 ini adalah konsep tentang teorema Pythagoras. Nah, tentunya teorema Pythagoras ini pasti berlaku pada segitiga siku-siku. Si Pythagoras mengatakan ya, dalam sebuah segitiga siku-siku, jika saya menyatakan ini segitiganya itu ABC dengan siku-sikunya A, supaya lebih mudah, maka panjang sisi di depan sudut A kita nyatakan dengan A kecil, ini B kecil, dan ini C kecil. Si Pythagoras mengatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku. Dalam hal ini kita bisa merumuskan atau menuliskan bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Dengan A itu merupakan sisi miring. Jadi yang disebut sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui juga sebelum kita melanjutkan dalam dimensi 3 ini adalah masalah kesebangunan ataupun konsep tentang perbandingan ya. Misalkan ya, saya bisa memiliki sebuah segitiga, saya menyatakan aja ini bentuknya sebagai sebuah segitiga siku-siku juga. Kita mengambil sama dengan yang di kiri, yaitu A, B, C. Siku-sikunya di A, ini panjang sisinya A, ini B, dan ini C. Seandainya di sini yang ditanyakan itu adalah jarak titik A ke titik C, maka kita bisa mengambil dengan teorema Pythagoras juga ya. Hanya kita menghitungnya sekarang B kuadrat. Kalau kita ingin menghitung berapa jarak A ke titik B, maka kita bisa menghitung C kuadrat dengan pertukaran ya posisi ataupun mengolah daripada rumus di Pythagoras tersebut. Sekarang bagaimana seandainya yang ditanyakan itu ada jarak titik ke garis? Yang ditanyakan misalkan jarak titik A ke garis BC. Hal pertama yang harus kita pahami tentang jarak. Jarak itu adalah lintasan terpendek. Maka kalau dia merupakan lintasan terpendek haruslah tegak lurus. Karena panjang sisi yang tegak lurus tentu itu lebih pendek daripada yang lainnya. Ya. Oke. Berapa jarak titik A ke garis BC? Misalkan jarak titik A ke garis BC itu saya bisa menyatakan dengan panjang ruas garis AD. Ya. Dengan ruas garis AD tegak lurus dengan BC. Dalam hal ini mungkin kalau kita mengambil perbandingan itu terkadang kan agak repot mengingatnya. Dan ini sebanding dengan yang mana, yang ini sebanding dengan yang mana. Supaya lebih cepatnya ataupun lebih mudahnya kita bisa mengingat dengan luas segitiga. Jadi kalau kita menghitung jarak dari A ke D, itu bisa kita menggunakan luas segitiga. Ya, yang kita hitung itu adalah luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC ini kita menghitungnya dengan mengambil dua sudut pandang. Yang pertama sekali, kalau saya mengambil alasnya itu adalah A, kan boleh kalau alasnya A. Kalau alasnya itu A, berarti yang merupakan tinggi adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dengan D. Berarti A dikalikan ruas garis AD
sama juga dengan kalau alasnya itu C, maka tinggi adalah B. Kan hubungan alas dengan tinggi itu saling tegak lurus. Luas segitiga kan dibagi 2. Oke, kita bisa menuliskan ini per 2, ini juga per 2. Kalau kedua ruas kita kalikan 2 ataupun kita kalikan silang, jadi 2-nya ini juga bisa kita coret. Yang kita ingin menghitungkan panjang AD. Berarti panjang AD sama juga dengan B dikalikan C dibagikan dengan A. Ya. Jadi kita nggak perlu harus menghafal AD sama dengan B kali C per A. Yang perlu kita ingat adalah luas segitiga, yaitu alas kali tinggi, alas kali tinggi. Nah, itu saja. Nanti kita akan melihat contoh soal yang berkaitan dengan konsep tersebut. Kemudian yang ketiga, karena dalam dimensi 3 ini kan konsepnya tentang jarak dan sudut. Yang ketiga yang perlu kita kuasai dalam dimensi 3 ini apa? Yang ketiga adalah konsep trigonometri, terutama fokusnya kita pada aturan kosinus. Ya. Tentunya kita menggunakan aturan kosinus ini ketika hal yang pertama dengan yang kedua ini tidak bisa kita dapatkan. Ya. Maka kita bisa ambil dengan aturan kosinus. Segitiga A, B, C. Sama ya, panjang sisi di depan sudut A, itu kita katakan huruf kecilnya. Mengingat aturan kosinus ini juga mudah, karena kita bisa ngambil dari Pitagoras saja, yaitu kalau kita menghitung A, berarti ini kan A kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya dikurang 2 kali BC dikalikan kosinus sudut A, ya, kosinus sudut yang di depannya. Nah, bagaimana kalau misalnya ditanyakan itu adalah jarak? Ini kan cos, jadi ini mudah. Nanti kan kalau jarak itu berarti yang depan, jadi kita bisa mainkan di sini. Nah, misalkan yang ditanyakan nanti adalah jarak titik C ke ruas garis BD. Kayak ini T. Kita bisa nanti bandingkan dengan sin. Sin A sama dengan tentu T per B. Sehingga T sama dengan B dikalikan sin A. Oke. Kan kalau salah satu perbandingan trigonometri kita bisa dapatkan, maka perbandingan yang lain kita bisa konversikan. Kalau cos kita bisa dapat, maka nilai sin juga bisa kita dapatkan. Sehingga B ini kan tentu diketahui nanti. Maka T bisa kita gunakan B dikalikan sin A. Maka selesailah untuk menentukan berapa jarak titik C ke garis AB. Nah, ini 3 hal utama yang perlu kita kuasai, yang perlu kita yang harus dikuasai tadi, yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita mempelajari dimensi 3. Tentunya pada jarak dan sudut. Oke, yang berikutnya kita akan melihat beberapa contoh soal. Soal nomor pertama, prisma tegak segitiga sama sisi ABCDEF dengan panjang AB sama dengan 2 dan AD sama dengan 3. Jika titik G terletak di tengah-tengah sisi EF, maka panjang AG adalah. Nah, di soal diinformasikan bahwa titik G berada di tengah EF, ya. Di sini ada titik G. Yang ditanyakan itu jarak titik A ke titik G. Oke, kita bisa hubungkan dari A ke G. Ya, kurang tepat. Nah, celahnya belajar dimensi 3, kita harus bisa dapatkan sebuah gambar segitiga. Kalau bisa dapat segitiga siku-siku, itu bahkan menjadi soal bonus ya, karena kita bisa menggunakan Pitagoras. Kita bisa mengambil sebuah segitiga apa yang memuat garis AG, maka kita bisa mengambil segitiga ADG.
Setelah kita dapatkan segitiga ADG, maka keluarkan segitiga tersebut. Keluarkan ADG, siku-sikunya berarti di D. ADG. Oke, saya menggunakan warna hitam saja. ADG. Nah, disampaikan di soal bahwa panjang AB 2 cm dan panjang AD 3. Segitiganya sama sisi. AD-nya 3, berarti kita memerlukan panjang DG. Nah, berapa panjang ruas garis DG? Karena ini sama sisi, berarti DG ini tegak lurus dengan EF. Panjang DF-nya itu adalah 2, berarti panjang GF-nya 1. Sehingga panjang DG bisa dengan Pitagoras, ya. Berarti DG sama dengan akar. Atau langsung DG kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ya, Pitagoras itu kalau kita mencari yang miring yang kita memerlukan tambah. Karena sisi miring itu yang paling panjang. Sehingga panjang DG kuadrat itu 2 kuadrat 4 dikurang 1 sama dengannya 3. Berarti DG-nya itu adalah akar 3. Yang kita ingin cari adalah AG. Ini siku-siku. Berarti panjang AG kuadrat sama dengan apa? AD kuadrat ditambah dengan DG kuadrat. Sehingga panjang AG sama dengan, langsung kita isi aja dengan akar, ya, hilang kuadrat muncul akar di sini AD. Panjang AD-nya 3 dikuadratkan 9, kemudian panjang DG-nya akar 3 dikuadratkan 3. Sehingga panjang AG itu sama dengan akar 12. Nah, kita coba lihat dengan contoh soal yang lainnya, ya. Ini kita bisa memberikan, ini soal nomor 1. Kemudian ada soal nomor 2, kita coba lihat pada sebuah kubus. Ya, saya coba gambarkan dulu panjang kubus. Sebuah kubus. Nah, ini kubus. Oke, kubusnya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan panjang rusuknya katakanlah 6. Ya. Nah, misalkan yang ditanyakan di soal ini apa? Jarak titik A ke garis EC, ataupun jarak titik G, boleh, jarak titik G ke garis EC. Nah, bagaimana kita bisa menentukan jarak titik G ke garis EC? Kita tanding dulu, ini titik G, garis EC berarti diagonal bidang. Diagonal bidang. EC ini adalah diagonal ruang. Kurang lurus. Nah, ini lebih mending ya daripada yang pertama tadi. Oke. Nah, bagaimana kita menghitung jarak titik G ke garis EC? Sama seperti yang sebelumnya, yaitu usahakan kita bisa mendapatkan sebuah segitiga yang memuat titik G sekaligus garis EC. Ya. Kalau bisa dapat segitiga siku-siku, berarti itu bonus. Artinya apa? Lebih mudah dalam perhitungan. Langsung saja kita bisa mengambil sebuah segitiga ECG. Ya. Nah, segitiga tersebut kita keluarkan. Kita keluarkan segitiga ECG. Siku-siku ya, siku-sikunya di G.
Kak yakin itu siku-siku, sangat yakin. Kenapa? Satu garis tegak lurus dengan bidang, maka semua garis pada bidang pasti tegak lurus dengan garis yang tadi. Ya. Kan garis CG tegak lurus dengan bidang EFGH, maka semua garis pada bidang EFGH pasti tegak lurus dengan CG, termasuk garis EG. Oke, berarti ini kita punya EGC. C ke G ini merupakan rusuk, panjang rusuknya 6, berarti C ke G itu juga 6. Siku-sikunya di G. E ke C ini diagonal bidang ya. Kalau ini 6, ini siku-siku, maka bisa gunakan Pitagoras. 6 berarti ini 6 akar 2 ya, jadi langsung ini 6 akar 2. EC diagonal bidang, diagonal ruang, panjang diagonal ruang itu 6 akar 3. Yang ditanyakan jarak titik E ke garis titik G ke garis EC. Tarik garis dari G tegak lurus ke EC. Apakah tegak lurusnya di tengah? Belum tentu. Ya. Yang penting tegak lurus. Nah, tegak lurusnya itu di mana? Entah, nggak tahu. Intinya tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti ini bisa dinyatakan sebagai garis tinggi segitiga kalau kita mengambil alasnya EC. Maka dalam hal ini kita bisa menggunakan konsep luas segitiga. Kalau alasnya 6 akar 3 ataupun alasnya EC, maka tingginya adalah luas garis yang ingin dihitung panjangnya, T ya. Bisa juga kalau alasnya 6 akar 2, maka tingginya adalah 6. 6-nya bisa kita coret sehingga T sama dengan 6 akar 2 dibagi dengan akar 3. Kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3. T sama dengan akar 3 dikalikan akar 3 menjadi 3. 6 dibagi 3, 2. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Ya? Nah, kalau kita teliti lebih jauh lagi, kita bisa menganggap G ini adalah titik sudut. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa jarak titik sudut, saya singkat tisut, ke EC. EC ini merupakan salah satu diagonal bidang, diagonal ruang. Kita bisa mengatakan jarak titik sudut ke diagonal ruang itu jaraknya adalah rusuk per 3 akar 6. Oke, kita lihat rusuknya 6. 6 dibagi 3, 2. 2 akar 6. Itu cara yang lebih cepatnya. Sebenarnya bukan cara cepat, tapi penyederhanaan dari bentuk ini. Seandainya kita mengambil tadi rusuknya bukan 6, rusuknya kita misalkan dengan A, maka jarak yang dimaksud itu akan diperoleh A per 3 akar 6. Nah, di soal nomor 3 ini tentang limas ya. Diketahui limas TABCD ini merupakan limas beraturan dengan panjang rusuk alasnya adalah 8 dan rusuk tegak adalah 12. Yang ditanyakan di soal ini jarak titik D ke garis TB. Sama, langkah pertama kita yang penting bisa dapatkan sebuah gambar segitiga. Kenapa harus gambar segitiga? Dikarenakan semua konsep, semua teori, semua yang tadi yang pertama sekali kakak bahas itu semuanya mengacu pada sebuah segitiga konsepnya. Jarak titik D ke garis TB, berarti ambil sebuah segitiga yang memuat titik D sekaligus memuat juga garis TB. Maka kita bisa mengambil sebuah segitiga TDB. Ya. Kita bisa mengambil sebuah segitiga ini TDB. Saya kita dapatkan segitiga yang dimaksud, maka kita keluarkan. Karena kendala belajar dimensi 3 ini adalah sebuah ruangan yang digambarkan pada bidang datar sekali otomatis ya. Gambarnya tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Seperti contoh ABCD, kondisi aslinya ini adalah sebuah persegi, tapi yang terlihat di sini sebuah jajar genjang ya. Makanya kita perlu mengeluarkan dulu bidang yang ingin kita hitung. Kita keluarkan TDB. Nah, bidang TDB ini merupakan sebuah segitiga sama kaki. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini segitiga sama kaki? Karena ini kan peraturan, otomatis rusuk tegaknya sama panjang semua dan rusuk alasnya juga sama panjang semua. Jadi TD itu 12 dan TB juga 12.
Kita ingin menghitung BD, ya. BD-nya bagaimana? Karena ini rusuk alasnya 8, ini kan siku-siku karena dia persegi. Berarti BD-nya itu adalah 8 akar 2. Karena ini merupakan segitiga segitiga sama kaki, maka kita bisa mendapatkan garis tinggi dari T itu dengan mudah sekali. Karena garis tinggi ini otomatis membagi sisi ini menjadi 2 yang sama panjang. Sehingga panjang ini adalah 4 akar 2. Maka kita perlu menghitung, kalau ini saya mengambilnya O, berarti kita perlu menghitung jarak T ke U, atau panjang ruas garis yang menghubungkan titik T dengan titik U. Ini tadi 8 akar 2, ini titik O ya. Panjangnya ini dari D ke B itu adalah 8 akar 2. Oke. Selanjutnya kita menghitung T ke O. Itu bagaimana? Menghitung Pitagoras, Kak. 12 kuadrat dikurang dengan 4 akar 2 kuadrat. Itu bilangan terlalu besar ya. Maka kita coba mainkan dengan cara yang lebih sederhana. Kita mengambil perbandingan. Sama-sama kita bagikan 4, sehingga ini tinggal akar 2, ini kita bagikan 4, tinggal 3. Hitung Pitagoras selain yang miring dikurang, berarti ini akar. 3 kuadrat 9, akar 2 kuadrat 2. 9 dikurang 2, 7. Berarti ini akar 7. Kan tadi dibagi 4. Nah, kan ini disederhanakan jadi 3 akar 2, 7. Berarti kalau ini 12, berarti ini kemarin kan kalikan 4. Ini akar 7, berarti ini 4 akar 7. Yang ditanyakan jarak titik D ke TB. Jarak titik D ke garis TB, ini kita tarik aja garisnya tegak lurus. Berarti ini bisa juga menjadi garis tinggi. Maka dalam perhitungan ini kita bisa menggunakan konsep alas kali tinggi, alas kali tinggi. Seandainya alasnya itu adalah 12, maka tingginya mau dihitung, yaitu T. Boleh kan alasnya itu D ke B, alasnya adalah 8 akar 2. Maka tingginya T ke O, yaitu 4 akar 7. Nah, selanjutnya 12 mampuskan dengan 4, tinggal 3. Sehingga nilai T sama dengan 8 dibagi 3 akar 14. Nah, ini sederhana. Kalau kita bisa mendapatkan sebuah segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, karena kita bisa mainkan alas kali tinggi, alas kali tinggi. Nah, Kak, dengan konsep tadi, dengan konsep apa namanya? Dengan konsep aturan kosinus, Kakak belum ajarkan. Oke, kita mainkan soal yang sama aja, bagaimana kita bisa menghitung dengan aturan kosinus. Ya. Cara dengan aturan kosinus. Ya, nggak apa-apa ya, kita paksakan dengan aturan kosinus, nanti siapa tahu teman-teman nanti bisa mendapatkan sebuah segitiga yang sembarang. Oke. Saya mainkan ini. Yang ditanyakan kan jarak dari D ke TB. Oke. Ini TDB. Kemudian dihitung jarak D ke TB. Jarak D ke TB. Tegak lurus. Oke. Nah, panjang ini adalah 12. Ini 12. Ini 8 akar 2. Permainannya apa? Ambil sudut. Jadi kita mengacu pada sudut yang menghadap ke ruas garis yang mau yang ditanyakan. Sudut apa? Sudut B. Boleh, sudut T boleh. Dalam hal ini saya ambil sudut B. Kalau menghitung 12, 8 akar 2 ini kan bilangan besar, karena kita ingin menghitung berapa kosinus, berapa perbandingannya. Berarti nggak apa-apa dong kalau segitiganya kita perkecil, kan besar sudutnya tetap sama. Ini semuanya kita membaginya dengan 4. Kalau kita bagi 4, berarti ini menjadi 2 akar 2. Ini kita bagi 4 jadi 3, ini kita bagi 4 jadi 3 juga ya. T ke D artinya ini bisa menjadi 3. Bagaimana ini? Coret ini aja, 3. Coret tinggal 3 ya. Lebih mudah gitu ya. Ini kita coret jadi 2 akar 2.
Berarti ini sama dengan B, di sini sama dengannya D, di sini sama dengannya adalah T. Dengan aturan kosinus, karena kita mengambil acuannya B, berarti apa rumus aturan kosinusnya? B kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah T kuadrat min 2TD cos B. Oke, kita tinggal kita pasang. B kuadrat, B-nya 3 dikuadratkan 9. D-nya 3 dikuadratkan juga 9, ditambah T kuadrat, T-nya 2 akar 2 ya. Dikuadratkan menjadi 8 kurang 2 kali TD. 2 akar 2 dikalikan 3 dikalikan cos B. 99 kita mampuskan, ini lempar ke sini, min 2 jadi 4 kali 3 akar 2 cos B sama dengannya 8 ya. 8 bisa kita coret dengan 4 sehingga ini tinggal 2, sehingga cos B sama dengan 2 diper dengan 3 akar 2. Lanjut, yang ingin kita cari ini saya bisa misalkan X ya. Berarti kita hitungnya apa? Hubungan sudut B. Ini kan sisi yang di depan karena ini siku-siku. Berarti sin E itu sama dengan apa? Ya sin X. Sin B sama dengan sin depan miring, depannya X. Miringnya berapa? BD. Sehingga nilai X sama dengan BD dikalikan sin B. Nah, ketika BD ini yang kita gunakan itu adalah ukuran yang sebenarnya. Ya. Nah, yang baru kita dapat cos, kita butuhnya sin. Konversikan dalam sin. Bagaimana caranya? Gampang kan? Kita golas saja. Cos samping miring, sampingnya 2, miringnya akar 18. Kan gitu. 3 akar 2 kan? 2 per 3 akar 2. Oke. Nah, berarti ini berapa? 18 kurang 4 akar 14. Kan gitu. Sehingga nilai X sama dengan BD, panjang BD adalah 8 akar 2 kali sin B, sin depan miring, depannya akar 14 dibagi dengan akar 18 yaitu 3 akar 2. Akar 2 nya kita mampuskan sehingga diperoleh nilai X sama dengan 8 per 3 akar 14 ya. Nilai yang kita dapatkan sama, hanya masalah cepat dengan lambat. Artinya apa? Jadi ketika sebuah soal dalam dimensi 3 itu kita bisa menghitungnya dengan perbandingan luas, bisa dengan Pitagoras yang biasa, bisa juga dengan aturan kosinus. Nah, kapan kita menggunakan aturan kosinus? Ya ketika yang dua tadi sudah tidak mempan. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini untuk konsep dimensi 3 dan beberapa contoh soal tadi yang sudah kakak bahas. Ikuti terus channel PMath, jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya tidak ketinggalan update pembahasan soal yang lainnya. Untuk berikutnya nanti pada dimensi 3 ini kita akan mencoba membahas tentang sudut.